Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Tukang Kayu Menemani Mayat. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Hanya punya kapak harta satu-satunya. Akan tetapi, malaikat Munkar Nakir dalam kubur bertanya kepada seorang tukang kayu dengan mencecarnya hingga 40 hari. Bagaimana ceritanya? Simaklah hingga tuntas. Sebagai umat muslim, tentu mempercayai bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ketika kematian tiba, maka tak ada satupun harta yang bisa dibawa, kecuali hanyalah amal dan ibadah semasa hidup di dunia. Ada sebuah kisah, seorang kaya raya yang menuliskan sebuah surat wasiat. Surat itu pun berisi tentang barang siapa yang mau menemannya selama 40 hari di dalam kubur. Setelah ia mati, akan diberi warisan separuh dari harta peninggalannya. Konglomerat itu bertanya hal tersebut kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup untuk menjaganya di dalam kubur nanti. Namun, anak-anaknya justru menjawab tidak, sebab ketika mati, ayahnya pasti sudah menjadi mayat. Lantas dia memanggil semua adik-adiknya dan kembali bertanya, "Adik-adikku, sanggupkah di antara kalian menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku mati nanti? Aku akan memberi setengah dari hartaku." Adik-adiknya pun menjawab, tidak mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah. Dengan perasaan yang sedih, akhirnya konglomerat tadi memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewanya kepada seluruh negeri. Akhirnya, sampai jugalah pada hari di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburannya dihias mega laksana, sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin mendengarkan pengumuman wasiat tersebut. Dengan tergesa-gesa, dia segera datang ke rumah konglomerat untuk memberitahukan kepada ahli waris akan kesanggupannya. Pada keesokan harinya, jenazah konglomerat pun dikebumikanlah. Akhirnya, si tukang kayu pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya, harta satu-satunya yang dia miliki untuk mencari nafkah. Setelah 7 langkah, para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kubur tersebut. Menyadari siapa yang datang, ia segera agak menjauh dari mayat si konglomerat. Di dalam benaknya, sudah tibalah saatnya si konglomerat akan diintegrasi oleh malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat Munkar dan Nakir malah menuju ke arahnya, dan kemudian pun mereka bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya," jawab si tukang kayu. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya malaikat Munkar dan Nakir. "Hartaku cuma kapak ini saja untuk mencari rezeki demi mencukupi kebutuhan keluargaku," jawabnya. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan kapakmu ini?" "Aku membelinya," balasnya. Besoknya di hari kedua, mereka pun datang lagi, dan mereka pun bertanya, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu itu?" "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar," jawab si tukang kayu. Di hari yang ketiga, ia pun ditanyai lagi,
pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu ini? Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi tak ada yang mempunyai. Katanya, apakah kau yakin? Lanjut malaikat. Datang lagi di hari keempat. Kemudian mereka pun bertanya lagi, adakah kau potong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukurannya dan beratnya yang sama untuk dijual? Aku hanya potong kira-kira saja. Mana mungkin ukurannya bisa sama rata, tegas tukang kayu. Begitu seterusnya yang dilakukan malaikat Mungkar dan Nakir. Datang dan pergi sampai tak terasa sudah 39 hari. Dia masih berada di alam kubur dan dinyatakan masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari yang terakhir, yaitu hari ke-40, datanglah Mungkar dan Nakir sekali lagi untuk bertemu dengan tukang kayu tersebut. Dan mereka pun berkata, hari ini kami akan kembali bertanya soal pemilik kapakmu ini. Belum sempat Mungkar dan Nakir melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu itu pun segera melarikan diri ke atas dan segera membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya untuk keluar dari kuburan tersebut. Akhirnya, si tukang kayu itu pun dengan tergesa-gesa keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tak menginginkannya. Sesampainya di dalam rumah, dia pun berkata kepada istrinya, aku sudah tak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu. Di dunia ini, harta yang kumiliki padahal cuma satu, yaitu kapak ini. Akan tetapi, selama 40 hari yang ditanyakan dan dipersoalkan oleh malaikat Mungkar dan Nakir, masih saja seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entahlah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pun bersabda, tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada saat hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya, untuk apa dihabiskannya, kemudian masa mudanya, kemana dipergunakannya, hartanya, dari mana ia memperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, kemudian ilmunya, sejauh mana diamalkan. Hadis riwayat Tirmizi. Pada akhirnya, ia tidak menginginkan harta lagi karena ketakutan dengan pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir mengenai harta yang ia miliki. Berdasarkan kisah ini, bisa kita ketahui bahwa sekecil apapun harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban, baik di alam kubur maupun di akhirat kelak. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.